Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu makalah berjudul Teori Perkembangan Erikson dan Piaget dari mata kuliah Psikologi Perkembangan AUD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maya Rifatul Khalifah dan teman saya Kafaina Hisama, Khidmatul Salfiah, Listia Dwi Nur Cahyani, Mega Putri Aulia, dan Nanda Ayu Septiani. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari poin yang pertama. Jadi rumusan yang akan kita bahas yaitu bagaimana perkembangan menurut Erikson, apa saja tahap perkembangan menurut Erikson, bagaimana teori perkembangan menurut Piaget, apa saja tahap perkembangan menurut Piaget. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama dulu yaitu teori Erikson. Jadi, dasar teori Erikson meluaskan teori Freud yang akan menyebelah dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala dan edukatif di satu pihak dan gejala masyarakat budaya di pihak yang lain. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. B. Tahap perkembangan menurut Erikson. Menurut Erikson, 1963 perkembangan psikososial terbagi menjadi beberapa tahap. Masing-masing tahap psikososial memiliki dua komponen, yaitu komponen yang baik atau komponen yang diharapkan dan yang tidak baik atau yang tidak diharapkan. Perkembangan pada fase selanjutnya tergantung pada pemecahan masalah pada tahap masa sebelumnya. Teori perkembangan psikososial Erikson didasari prinsip epigenesis, bahwa perkembangan akan berhasil bila individu berhasil menyelesaikan krisis pada tahap-tahap perkembangan. Adapun tahap-tahap perkembangan psikososial adalah sebagai berikut. 1. Oral sensori 0 sampai 1 tahun. Rasa percaya versus rasa tidak percaya. Tahapan oral adalah di mana untuk mengalami interaksi yang pertama kalinya dengan lingkungan sekitar anak membutuhkan pengaruh-pengaruh dari luar dirinya untuk membantu mengatur perilaku-perilaku dasar. Begitu bayi lahir dan kontak dengan dunia luar, maka ia tak bergantung dengan orang lain. Rasa aman dan percaya pada lingkungan merupakan kebutuhan. Hubungan ibu dan anak yang harmonis yaitu melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial merupakan pengalaman dasar percaya bagi anak. Apabila pada umur ini tidak tercapai rasa percaya dengan lingkungan, maka dapat timbul berbagai masalah. Rasa tidak percaya ini timbul bila pengalaman untuk meningkatkan rasa percaya kurang atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi. 2. Muskular anal 1-3 tahun. Otonomi versus rasa malu. Kemampuan anak untuk mengatur dan mengendalikan perilaku fisiknya sendiri. Yang paling menonjol adalah fungsi pembuangan terkait dengan toilet training. Secara tidak langsung dan juga sama pentingnya adalah bahwa dalam tahapan ini anak-anak menyadari kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam tahapan ini fokus kelebihan energi anak terpusat pada pengendalian semua otot. Anak diharapkan bisa mengembangkan bukan hanya otot pembuangan, namun gerak tubuh mereka secara umum. Perkembangan otonomi periode balita berfokus pada mengontrol tubuh, diri, dan lingkungan. Anak menyadari ia dapat menggunakan kekuatannya untuk bergerak dan berbuat sesuai kemampuannya. Selain itu, anak menggunakan kemampuan mentalnya untuk menolak dan mengambil keputusan. Rasa otonomi diri ini perlu dikembangkan untuk terbentuknya rasa percaya dan harga diri di kemudian hari. Peran lingkungan pada usia ini adalah memberi support atau dorongan dan memberi keyakinan yang jelas. Rasa negatif yaitu rasa malu dan ragu itu muncul apabila anak merasa tidak mampu mengatasi tindakan yang dipilihnya serta kurang support dari
orang tua. 3. Lokomotor genital 3-6 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah. Dalam masa ini muncul harapan sosial agar anak memiliki gerak-gerik dan motivasi mandiri sebagai hasil otonomi dan kendali yang baru saja ia dapatkan. Dalam teori Erikson, komponen lokomotor pada tahapan ketiga perkembangan psikososial ini menunjukkan pergeseran langkah anak yang semakin menjauh dari ketergantungan pada orang tuanya menuju kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada tahap ini, anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Rasa inisiatif mulai menguasai anak. Anak mulai memperluas lingkup pergaulannya. Peran orang tua dapat melatih anak untuk mengintegrasikan peran-peran sosial dan tanggung jawab sosial. Pada tahap ini, kadang anak tidak dapat mencapai tujuan atau kegiatannya karena keterbatasannya. Tetapi bila orang tua atau lingkungan terlalu menuntutnya, maka anak akan merasa kecewa atau bersalah. 4. Latensi 6-12 tahun. Kemantapan hati versus rasa rendah hati. Anak dapat menghadapi dan menyesuaikan tugas yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu. Anak siap untuk meninggalkan rumah dan orang tua dalam waktu terbatas, yaitu untuk sekolah. Merupakan saat yang penting bagi munculnya rasa kemantapan hati anak. Dalam periode ini, anak harus menguasai keahlian sosial yang diperlukan agar bisa bersaing dan berfungsi dengan baik sebagai orang dewasa dalam masyarakat. Anak-anak pra remaja menyalurkan energi yang amat banyak ke dalam diri mereka sendiri untuk mengembangkan keahlian-keahlian tertentu agar muncul kemantapan hati dan aspek-aspek pertumbuhan yang mandiri. Jika kondisi sekeliling mendukung perkembangan keahlian ini, rasa rendah diri terdorong oleh kondisi-kondisi sosial yang gagal mempersiapkan anak memasuki kehidupan dewasa karena tidak tersedia sarana yang diperlukannya untuk berhasil. 5. Pubertas dan masa remaja 12-18 tahun. Identitas atau kebingungan peran. Pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tanpa adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya tinggi. Anak mulai memilih dan merumuskan peran tertentu dan bersiap-siap untuk memegang posisi yang dipilihnya. Jika perkembangan berjalan dengan baik, remaja akan mengawali tahapan ini dengan perasaan aman. Setelah 4 tahap sebelumnya, tahap penting berikutnya adalah pengembangan rasa identitas. Jika lingkungan tidak mendukung dan si remaja merasa sulit mendapatkan peran tertentu, ia mungkin akan mengembangkan identitas yang keliru, suatu kondisi yang disebut kekacauan peran atau kebingungan peran. 6. Awal masa dewasa 18-21 tahun. Keintiman versus kesepian. Dalam tahapan ini, untuk pertama kalinya individu menghadapi tujuan dan tugas-tugas baru yang melibatkan orang lain secara langsung. Keintiman yang merupakan tahapan psikososial ini bisa jadi hanya berupa kedekatan antar orang tanpa memandang gender atau hubungan pribadi. Dalam tahap awal masa dewasa, yang menjadi fokus bukan lagi individu, melainkan hubungan individu dan dengan perasaannya terhadap orang lain. Berkaitan dengan tahapan sebelumnya, karena kebingungan peran dapat membuahkan rasa identitas yang lemah, yang pada gilirannya bisa menghasilkan hubungan yang tidak sukses dan penuh rekayasa. Menurut Erikson, agar individu berhasil dalam tahapan ini harus memberikan
dirinya sepenuhnya pada orang lain yang pantas ia percayai. Bila individu gagal membangun hubungan intim yang memadai, hal ini akan berakibat pada munculnya perasaan terasing atau kesepian dan semacam rasa terkucil yang kadang berlangsung selama hidup individu. 7. Masa dewasa atau generativitas versus kemandekan. Melakukan apa yang diperlukan untuk merumuskan peranan atau gaya hidup tertentu. Generativitas, misalnya seorang perempuan yang telah bekerja selama 5 tahun dan memiliki tabungan, hendak melanjutkan sekolah atau mulai memiliki anak dan berperan dalam perkembangan anak-anaknya. Juga seorang pria memutuskan untuk pindah pekerjaan untuk lebih menyesuaikan harapan dan perilaku aktualnya, mempertahankan kesinambungan kerja dan dalam hidup merupakan hal yang penting pada tahap kedewasaan, di mana pada masa itu individu seringkali mencoba menjalani berbagai pengalaman yang didasarkan pada tujuan pribadi dan intelektual dan bukan tujuan finansial. Unsur pokok tahapan masa dewasa ini adalah penekanannya pada kesinambungan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Generativitas pada diri orang dewasa muncul sebagai upaya untuk turut berperan mendukung dan mendorong perkembangan generasi berikutnya. Seorang individu yang tidak meneruskan kesinambungan ini pada generasi selanjutnya karena terlalu asik dengan kebutuhan pribadinya, mengabaikan kebutuhan orang lain, secara bertahap mengalami kemandekan. 8. Kematangan atau integritas ego versus rasa putus asa. Setelah berhasil memecahkan konflik-konflik di sepanjang usianya, bahwa ia telah menjalani kehidupan yang bermakna, produktif, dan sewajarnya, orang dewasa yang perkembangannya tergolong berhasil akan bisa memandang kembali pada peristiwa kehidupan mereka yang telah lalu enggan rasa puas dan lega, khususnya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Orang seperti itu memandang bahwa dirinya dalam keadaan selaras dengan tujuan, irama, dan alasan hidupnya, dan dari kesadaran ini dalam dirinya berkembang sejumlah besar kekuatan ego atau integritas ego. Ini juga membantu individu beradaptasi dengan proses penuaan dan kepastian datangnya kematian. Orang yang pada tahap ini tidak bisa memandang hidupnya sebagai hal yang berarti dengan rasa putus asa, akan mencoba mencari waktu yang tersisa. Individu seperti ini akhirnya menyadari bahwa kenyataan yang tidak berlangsung seperti yang ia kehendaki, dan rasa hampa yang berlangsung pada saat itu pun berlanjut. Teori Piaget. Perkembangan intelektual adalah hasil interaksi antara faktor bawaan sejak lahir dengan lingkungan di mana anak-anak itu berkembang, seperti anak-anak yang berkembang dan secara konstan berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Teori Piaget tentang perkembangan intelektual merupakan dasar dari ilmu biologi. Piaget melihat pertumbuhan kognitif sebagai suatu intensi dari pertumbuhan biologis dan diolah melalui prinsip-prinsip dan hukum yang sama. Piaget juga memandang bahwa perkembangan intelektual mengontrol setiap perkembangan aspek lain seperti emosi, sosial, dan moral. Piaget percaya bahwa pemahaman anak-anak setidaknya melalui 3 tahap yang berbeda dari orang dewasa, yaitu didasarkan pada keakrifan mereka menjelajahi lingkungan daripada soal pemahaman bahasa. Pada tahap-tahap ini, anak-anak secara alami belajar tanpa dimotivasi hukuman atau hadiah. Piaget melihat sifat dasar dan pemeliharaan sangat berhubungan dan sama-sama penting. Pertumbuhan mental terjadi karena integrasi atau mempelajari gagasan-gagasan yang lebih berat dengan menyerap gagasan-gagasan yang lebih mudah dipahami. Dengan pergantian atau menggantikan penjelasan awal tentang suatu kejadian atau ide dengan penjelasan yang lebih masuk akal. Anak-anak belajar pada tahap
pemahaman yang menuju ke atas, yang disertai oleh masalah yang sama pada setiap tahap. Namun, semakin naik tahap tersebut, semakin menyeluruh pula penyelesaian dari masalah. Tahap perkembangan menurut Piaget. Menurut Piaget, secara kronologis ada 4 tahap perkembangan intelektual anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Pengertian dari sensor motor adalah pengalaman awal bagi seorang anak akan dunianya melalui gerak dan rasa, serta melalui belajar objek-objek yang permanen. Ciri dari perkembangan ini yaitu anak mengalami dunianya melalui gerak dan idealnya serta mempelajari permanenisasi objek. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Piaget membagi tahap sensor motor dalam 6 periode, yaitu 1. Periode 1, refleks, umur 0 sampai 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks spontan, tidak sengaja, dan tidak terbedakan. Periode kedua yaitu tentang kebiasaan, umurnya 1 sampai 4 bulan. Pada periode perkembangan ini, bayi mulai membentuk kebiasaan pertama dan mencoba dan mengulangi suatu tindakan. Periode 3, reproduksi kejadian yang menarik. Periode ketiga terjadi pada usia 4 sampai 8 bulan. Bayi mulai menjamah atau memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Periode 4 yaitu koordinasi skemata terjadi pada 8 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. Selanjutnya yaitu periode 5, eksperimen, terjadi pada 12 sampai 18 bulan. Mulainya, anak memperkembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan cara mencoba-coba atau yang bisa disebut dengan eksperimen. Periode 6, representasi. Periode ini terjadi pada umur 18 sampai 24 bulan. Seorang anak sudah dapat menemukan cara-cara baru yang tidak hanya berdasarkan rabaan fisik dan eksternal, tetapi juga dengan koordinasi internal dalam gambarannya. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Ciri pokok perkembangannya yaitu penggunaan simbol atau bahasa tanda dan konsep intuitif. Istilah operasional di sini adalah suatu proses berpikir logis dan merupakan aktivitas sensori motor. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan anaknya mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. D. Tahap orientasi formal. Tahap ini terjadi pada anak berusia 11 sampai atau 12 tahun ke atas. Ciri pokok pada perkembangan anak yaitu mulai berpikir secara hipotesis, abstrak, dan juga logis. Karakteristik anak pada tahap ini yaitu mampu untuk melakukan penalaran hipotesis edukatif, yaitu kemampuan untuk menyusun serangkaian hipotesis dan mengujinya. Ada beberapa sifat pokok pada tahap formal ini. Yang pertama, pemikiran
deduktif hipotesis. Yang kedua, pemikiran induktif saintifik. Yang ketiga, pemikiran abstrak reflektif. Yang keempat, pemikiran analogi dan juga diklasifikasikan sebagai abstrak reflektif karena tidak dapat disimpulkan dari pengalaman. Yaitu model perkembangan ekuilibrasi. Ekuilibrasi sendiri memiliki arti yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalam skemata. Yang F yaitu komponen proses. Komponen proses terdiri dari 4, yaitu pertama skemata, organisasi, adaptasi, dan juga egosentrisme. Skemata sendiri memiliki arti satuan pokok, struktur, dan organisasi mental di mana seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu organisasi merupakan kecenderungan untuk mengkombinasikan proses fisik atau psikologis menjadi satu keseluruhan yang terpadu. Yang ketiga yaitu adaptasi, atau penyesuaian individu terhadap lingkungan terjadi serempak dengan berlangsungnya organisasi. Adaptasi sendiri terbagi menjadi 3 yaitu asimilasi, akomodasi, dan hubungan antara asimilasi dan akomodasi. Dan yang terakhir ekosentrisme. Ekosentrisme ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk membedakan antara subjek dan juga objek. Dan yang terakhir yaitu intelijensi yaitu memiliki arti suatu bentuk ekuilibrium ke arah mana semua struktur yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensorimotor diarahkan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori perkembangan menurut Erikson mengembangkan teori Freud dengan memberikan penekanan khusus pada ego sebagai komponen inti individu. Erikson juga menyelidiki tentang perubahan kualitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun akhir kehidupan. Yang pertama, A. Tahap perkembangan menurut Erikson. 1. Oral sensori usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, muskular anal usia 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya yang ketiga, lokomotor genital usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, latensi yaitu 6 sampai 12 tahun. Yang kelima yaitu pubertas dan masa remaja di usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, awal masa dewasa yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Yang ketujuh, masa dewasa, dan yang terakhir yaitu kematangan. Selanjutnya yaitu B. Teori perkembangan menurut Piaget. Piaget melihat pertumbuhan kognitif sebagai suatu ekstensi dari pertumbuhan biologis dan diolah melalui prinsip-prinsip dan hukum yang sama. Anak setidaknya melalui 3 tahap yang berbeda dari orang dewasa, yaitu didasarkan pada keaktifan mereka menjelajahi lingkungan daripada soal pemahaman bahasa. Selanjutnya yaitu C. Tahap perkembangan menurut Piaget. Ada 4 tahap perkembangan intelektual anak. Yang pertama, tahap sensorimotor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Mungkin cukup ini saja video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.